الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah, dengan kudrah dan iradahnya hari ini kita bisa dipertemukan di majlis ilmu di Masjid Muhammad Natsir ba'da salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doanya. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan kemuliaannya Nabi Rabiul Awal ini sering disebut-sebut dengan bulan kecintaannya kepada Nabi. Maka tidak aneh kalau kemudian saudara-saudara kita di bulan Rabiul Awal ini banyak yang merayakan atau mengekspresikan kecintaannya dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai acara, ya, dengan acara-acaranya, ya. Karena pada bulan ini, bulan apa ini? Kalau dalam Hijriah? Bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang, Pak? 8? Udah 18 ya? Kemarin tanggal berapa? Kita sholat idul. Gerhana idul. Ada di sini sholat gerhana? Alhamdulillah. Banyak ya? Alhamdulillah lah. Satu baris sholat fardu nagengan sabaris gitu kan. Sholat sunnahnya mau 2 baris gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan media ya sekarang itu ya. Dengan media sosial banyak orang yang hari ini tersadarkan dan tercerahkan dengan salah satu diantaranya yang banyak belum diketahui sekarang menjadi syiar. Alhamdulillah. Jadi gerhana bulan, gerhana matahari itu kan dulu jarang sekali diketahui oleh masyarakat ya. Sekarang dengan viralnya di media, alhamdulillah menjadi tahu masyarakat kita, dan saya memantau gitu ya di beberapa masjid, laporan di beberapa masjid di Kabupaten Subang khususnya. Alhamdulillah banyak masjid-masjid yang walaupun jam berapa? Jam 00 itu kan jam 1, alhamdulillah banyak yang menyelenggarakan Pak sholat, alhamdulillah. Bahkan menjadi fenomena juga Masjid Agung yang biasanya jarang gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah Masjid Agung juga kemarin kita adakan gitu kan. Ada takbiran juga gitu. Padahal biasanya enggak ada. Alhamdulillah. Karena dengan media. Artinya apa? Media itu di sisi lain memang bisa menjadi wasilah untuk kita berdakwah. Maka bagi kita yang memang memiliki kemampuan untuk mengelola media, silahkan share sebanyak-banyaknya, bagikan sebanyak-banyaknya hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat.
karena ini akan menjadi lahan dakwah bagi kita. Ya, alhamdulillah. Nah, di bulan ini juga memang dalam sejarah disebutkan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun memang banyak perdebatan, di antara penetapan tanggal, banyak perdebatan. Ya, sebetulnya tidak ada yang bersepakat pada Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, justru banyak beredar di dalam kalangan sejarah itu memang bulannya sepakat di bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, itu kan sepakat. Tetapi para ulama sirah nabawiyah ada yang menyebutkan Nabi lahir di tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang di tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang di tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang tanggal 13 Rabiul Awal. Tetapi setelah abad ke-6, setelah abad ke-6 ya, abad ke-6 baru menjadi populer ya, kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setelah awal dari permulaan dari kerajaan Mamluk itu tanda kutip mengadakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga pada awal abad ke-6 itulah kemudian menjadi seolah-olah ketetapan. Jadi Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, bagi kita tentu tidak menjadi masalah yang menjadi penanggalan itu. Yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana kita menjadikan momentum ini sebagai bentuk muhasabah kita pada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kemudian hari ini kita dipertemukan oleh Allah di bulan Rabiul Awal, kemudian sebagian saudara-saudara kita ada yang mengapresiasikannya dengan berbagai acara, itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kita diingatkan oleh Allah untuk lebih baik lagi, lebih besar lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya tentunya ya, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini di maghrib ini menjelang isya ini menjadi bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sangat mencintai orang yang tolabul ilmi. Bahkan di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan fadilah yang utama kepada mereka yang tolabul ilmi. Sehingga dalilnya Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Sampai-sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan anjuran yang sangat mulia, sangat utama, ya, bahkan menjadi satu kewajiban bagi setiap Muslim untuk tolabul ilmi. Inilah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan duduknya kita hari ini di maghrib menuju isya ini kelak menjadi wasilah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang saya ditugaskan oleh Pak DKM ya dalam kajian malam ini, saya diminta untuk membahas tafsir ya Al-Qur'an ya, dengan pembagian tugas oleh Pak DKM berdasarkan peminatannya. Ustadz-ustadz yang ada sudah dibagi tugasnya, ada yang membahas fikih dan lain sebagainya, dan saya alhamdulillah diberikan tugas oleh Pak DKM untuk membahas tafsir Al-Quran dan Sirah Nabawiyah. Insyaallah sedikit demi sedikit nanti akan kita belajar sirah, karena ini penting juga seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian juga tafsir Al-Quran untuk mengetahui isi-isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Hari ini izinkan saya ingin membahas tafsir Al-Quran dari surat pertama. Ya, dari surat pertama, surat Al-Fatihah. Ya, walaupun saya yakin bapak-bapak pernah mendengar tafsiran surat ini, mudah-mudahan tidak menjadi bosan ya, karena sesungguhnya ilmu itu
bisa kita serap dari mana saja sumbernya, selama sumbernya memang sumber-sumber yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah wawasan Bapak-Bapak semuanya, memperkuat keyakinan Bapak-Bapak semuanya, dan menambah keyakinan dari pemahaman Bapak-Bapak semuanya terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Ya. Kenapa saya ingin mengedepankan bacaan surat Al-Fatihah untuk dibahas pada kesempatan malam ini? Karena yang pertama, tentu kita tahu Al-Fatihah ini menjadi surat istimewa di dalam Al-Quran, ya. Sehingga Al-Quran, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang satu-satunya surat, ya, yang dibaca setiap rokaat dalam sholat, ya, satu-satunya surat yang dibaca setiap rokaat dalam setiap sholat, bahkan masuk dalam kategori rukun, ya, ini rukun sholat. Artinya kalau rukun itu berarti kalau tertinggal, terlewatkan, tidak dibaca atau terlupakan sekalipun, maka sholat kita tidak sah. Sampai-sampai kemudian Nabi SAW menegaskan, la sholata, tidak sah sholat kalian. Kalimatnya la-nya, jadi seolah-olah kamu tidak sholat, kan? Yang dimaksud kamu tidak sholat itu sholat kamu tidak sah, gitu. Ya, karena kan faktanya memang kita sholat, gitu kan? Tapi tidak sah sholat kita dan tidak dianggap sholat. Liman, bagi seseorang, lam yakra, yang tidak membaca bi ummil kitab, ya, yang tidak membaca umul kitab. Umul kitab itu adalah Fatihah. Nah, nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Atau dalam redaksi lain disebutkan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalimatnya bi Fatihatil Kitab. Kalimatnya ada Fatihahnya. Tidak membaca surat pembuka, ya, di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jadi penting sekali bagi kita, kenapa kita harus mempelajari surat Al-Fatihah ini, karena salah satu faktor kekhusyuan kita juga pada akhirnya ada dalam pemahaman kita membaca ayat, ya, membaca ayat dan surat. Terlebih-lebih ini adalah surat Al-Fatihah yang dibaca setiap rakaat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini selama ini kita paham, gitu, apa maknanya, apa artinya, sehingga menumbuhkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, saya akan masuk kepada pembahasan surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah yang saya bawa tafsirnya di dalam tafsir Al-Qur'an ini adalah tafsir Al-Muyassar, ya, tafsir Al-Muyassar. Yang pertama, ya, suratul Fatihah. Nama surat ini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sumiyat hadhihi surah bil Fatihah. Dinamai surat ini dengan nama Al-Fatihah. Kenapa? Li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul Azim. Karena ayat ini atau surat ini menjadi pembuka bagi surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran yang mulia ini. Jadi kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia pembuka, yang mengawali, ya, yang mengawali. Di antara surat Al-Quran yang banyak itu, ini adalah pertamanya. Berapa surat, Pak, di dalam Al-Quran, Pak? 144, 140.
114. Ya. Berarti harus ingat kita nih. Kandungan di dalam Al-Qur'an ini berapa surat? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Ambil versi yang paling mudah saja. Versi Kemenag ya. Versi Kemenag itu 6.666. Ya, walaupun ada perbedaan di antara para ulama Al-Qur'an yang lainnya, ya. Tetapi versi Kemenag ini juga tidak disalahkan. Tidak disalahkan, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada 114 Al-Qur'an, 114 surat, 30 juz dan 6.666 ayat kurang lebih seperti itu, ya. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Karena pembuka maka namanya Al-Fatihah, Fatahah yang membuka. Makanya Bapak kalau masuk masjid doanya apa? Hafal enggak? Doa masuk masjid? Ada doanya Pak ya? Ada doanya tuh, untung ditempel tuh, doa masuk dan doa keluar. Ada kalimat Fatahah itu. Ya. Allahumma ftah. Nah, iftitah. Allahumma ftahli. Ya. Doa itu. Jadi kata Nabi SAW kalau mau masuk masjid, masuk tuh, mengawali. Ya kan? Mengawali masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakan kepadaku, ya, Allahumma ftahli, bukakan kepadaku pintu-pintu, ya, abwab, dibuka. Jadi kalau kita ke masjid itu harapannya Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, Mbak. Makanya kalau ke masjid jangan lupa baca doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Adabnya sambil membuka pintu masjid itu, kaki mana yang? Kaki kanan. Kaki kanan dulu yang masuk, keluar kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlika, itu doa keluarnya. Ya. Jadi ada kalimat iftah. Jadi membuka. Kalimat iftah atau Fatahah atau Al-Fatihah itu adalah pembuka. Ya. Jadi namanya surat Al-Fatihah karena memang pembuka dari surat-surat yang banyak itu. Ya. Baik. Watusammal mathani, dan dinamakan al-mathani. Ya, al-mathani. Al-mathani itu angka keberapa? Urutan keberapa? Mathani keberapa? Isnen berapa? 2, ya. Disebut juga yang maksudnya bukan yang kedua. Disebut juga surat yang diulang-ulang maksudnya. Itu sama itu, mathani itu yang diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Jadi hanya surat ini yang diulang-ulang, Pak. Maksudnya yang diulang-ulang itu apa? Surat yang dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat, di setiap sholat, di setiap rakaat loh, ya. Kalau asar 4 rakaat, walaupun disirkan, dibaca tetap 4 rakaat, 4 kali. Isya 4 rakaat, walaupun 2 rakaatnya yang dijaharkan, tetap yang 2-nya juga harus dibaca, gitu kan? Yang dibaca berulang-ulang, ya, al-mathani. Jadi Al-Fatihah ini surat yang dibaca berulang-ulang, ya. Makanya surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang luar biasa fadilahnya, ya. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk bisa tabarukan dengan surat Al-Fatihah ini, ya. Makanya kalau kelompok-kelompok
dari saudara-saudara kita banyak yang sedikit-sedikit baca Fatihah, Al-Fatihah, kirim doa, Al-Fatihah dan lain sebagainya. Memang menjadi satu keutamaan. Ya, surat Al-Fatihah ini mempunyai fadilah yang luar biasa. Ya. Di bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut juga Al-Mathani, ya, li'annahu taqra fi kulli raqatin. Karena setiap kali sholat di setiap rakaatnya dibaca. Walaha asmaul khair, atau disebut juga nama-nama yang lain. Jadi Al-Fatihah itu kita sudah tahu kenapa disebut Al-Fatihah, karena pembuka. Pembuka dalam apa? Pembuka di dalam Al-Qur'an dari sekian banyaknya surat-surat yang ada. Nah, masuk ke dalam ayat. Ya, masuk ke dalam ayat. Ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Abda'u bismillahi isti'anahu 'alal a'da'i wat taufiqi wa talibil maqbul. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama itu diawali dengan kalimat bismillah. Ayat pertama. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang berpendapat bismillah itu masuk dalam ayat atau bukan? Masuk. Dalilnya ini. Masuknya di mana bismillah itu? Ayat berapa? Atau surat apa? Surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah bismillah, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ayat yang kedua. Gitu ya. Jadi abda'u bismillahi, diawali dengan kalimat bismillah. Ya. Wa isti'anahu, dan dianjurkan juga untuk membaca isti'anah. Isti'anah itu, kalimat isti'anah itu apa? Tahu nggak? Kalimat isti'anah apa, Pak? Ta'ud. Ya? Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dianjurkan. Ya? Dianjurkan, tapi ta'ud bukan masuk dalam ayat. Sehingga kalau bapak-bapak buka Al-Qur'an, coba Bapak, ta'ud di mana letak kalimat tulisan ta'ud? Ada nggak di Al-Qur'an? Nggak ada. Di surat apapun nggak ada, ya? Nggak ada. Ya. Tapi kenapa kita harus membaca ta'ud? Karena itu adalah perintah. Tapi kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Karena itu bukan bagian dari ayat. Ya, jadi yang tertulis di dalam ini adalah ayat. Jadi kalau kemudian ada perintah ta'ud dan kita tidak mendapatinya di dalam Al-Quran, tulisan itu karena ta'ud atau bacaan isti'anah ini tidak masuk dalam ayat. Ya, tidak masuk dalam bacaan atau tidak masuk dalam kategori ayat. Tetapi itu adalah perintah Allah. Di dalam surat An-Nahl nanti bisa dicek ya, An-Nahl ayat 98, Pak. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalimatnya ada. Perintah untuk membaca ta'udzunya dengan kalimat lengkapnya ada di dalam surat An-Nahl ayat 98 itu. Jadi kata Allah, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an, apabila kalian mengawali membaca Al-Qur'an, ya, qara'tal Qur'an fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kalian kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Bayangkan, Pak, Bapak mau ngaji, Pak, harus minta perlindungan dari Allah. Bayangkan, padahal kita mau ngaji, coba bayangkan. Bukankah
mau ngaji ini adalah perintah Allah yang baik, amal soleh yang baik. Ya. Apakah ketika kita ngaji tidak akan diganggu oleh setan? Ya? Akan diganggu setan enggak? Akan diganggu setan, tetap akan diganggu setan. Fasta'idz billah. Ya. Maka jangankan kita bekerja di tempat-tempat lain, dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, baca Quran aja ternyata setan masih ganggu, bayangkan. Ganggu, Pak? Ganggu nggak, Pak, baca Quran? Apa gangguannya, Pak? Kadang-kadang balelo, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang hoream. Ya, Masya Allah. Kita kan bisa lebih kuat bertahan berjam-jam obrol kaditu kadieu ya. Komo bari udud mah. Ya kan? Ya. Bari mancing gitu kan. Wah, kuat itu. Ya kan? Fasta'idz billah. Tapi kalau ngaji, baca Quran setengah jam, sajam, terus mulai elek-esekeng. Aduh, lila. Belum ditambah tunduh, belum ditambah lapar dan lain sebagainya. Ya. Itu bagian-bagian dari, termasuk ada hal-hal yang kemudian setan itu akan selalu mengganggu bagaimana hati kita, perasaan kita. Ya. Luar biasa. Hati yang tadinya ikhlas, mau belajar ketika melihat gurunya, jadi itu ikhlas. Ya, karena ini enggak itu, banyak sekali setan itu mengganggu. Fasta'idz billah. Makanya kalimat fasta'idz billah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan setan. Setan itu sangat buruk memang. Kenapa buruk? Karena memang setan itu ingin menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan. Ya. Makanya kalimat fasta'idz billah itu berlindung dari keburukan-keburukan setan agar kita tidak diganggu, Pak. Dalam hal apa? Dalam hal akidah kita, dalam hal agama kita, dalam hal ibadah kita. Ya? Dalam hal kita beribadah. Jangan disangka kita sholat tidak diganggu setan. Diganggu setan. Makanya kenapa seringkali kita sholat lupa. Setan itu ngeganggu. Padahal kita lagi sholat, khusyuk padahal inginnya mah, tapi tiba-tiba ingat aja kunci nu ketinggalan di mana gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Itu selintas itu kan. Bayangan apa? Banyak sekali. Setan ini mengganggunya luar biasa. Ya, makanya semakin kita khusyuk sholat, semakin serius dia mengganggu kita. Ya, semakin kita abai, setan semakin santai. Semakin santai. Maka kalau kita ingin bikin capek setan, ya, harus semangat kita berikhtiar, berbuat baik dan beramal soleh. Tapi kalau kita santai-santai aja, cek setan ya keur naon diganggu, da setan mantos, terus gitu, teu diganggu oge, bakal gitu. Ya. Ini fasta'idz billah. Jadi para ulama menyebutkan kenapa kita harus berlindung kepada setan. Berlindung kepada setan itu dari keburukan setan yang pasti akan mengganggu ibadah kita. Yang pasti akan mengganggu ibadah kita. Yang pasti dia akan mengganggu agama kita supaya kita tersesat. Ya, fasta'idz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya setan ini dikutuk sama Allah. Kenapa? Karena pekerjaannya menyesatkan manusia, Nah, ini perintah dari Allah. Ya, tapi bukan bagian dari ayat. Jadi kata Allah di dalam An-Nahl ayat 98 sekali lagi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian akan membaca Al-Qur'an, awali dengan ta'uz. Ya, ta'uz. Baru maka kalau Bapak mau baca Quran awalnya dengan ta'uz. Baru kemudian Bismillah. Nah, ini Bismillah juga mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya, ini keutamaan Bismillah ini bukan hanya mengawali di dalam ayat
atau surat Al-Fatihah aja. Kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Atau dalam redaksi lain, fahuwa aqta. Ini luar biasanya perintah Allah untuk kita. Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya, dalam hal membaca basmalah. Allah sudah memberikan contoh bagaimana keutamaan bismillah itu penting. Sampai-sampai kemudian mencantumkan bismillah di surat Al-Fatihah sebagai pembukanya. Bismillah. Yang Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa bismillah ini penting loh. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, ayat pertamanya adalah bismillah. Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang melakukan amal perbuatan, yang melakukan pekerjaan tanpa diawali dengan membaca bismillah, tanpa diawali dengan bismillah, fahuwa abtar. Maka semua pekerjaan itu akan tertolak. Coba. Fahuwa aqta. Maka semuanya terputus. Terputus, Pak. Terputus apa maksudnya? Terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau misalnya seseorang itu bekerja ya, apapun yang dia kerjakannya, karena diingat, yang disebut ibadah itu, Pak, bukan hanya sholat. Kalau itu sudah jelas kan, bukan hanya ngaji, tapi semua atau segala sesuatu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana pekerjaan kita itu diawali dengan membaca bismillah. Ya, semua pekerjaan, Pak, akan bernilai ibadah. Bahkan Ali bin Abi Thalib menegaskan dengan yang sangat umum sekali, ya, kullu hayatuna ibadah, bahwa setiap pergerakan kita, setiap nafas kita ini harus bernilai ibadah. Maka apa yang kemudian menjadikan sesuatu itu bernilai ibadah? Di awalnya, Pak. Awalnya apa? Bismillah. Awal inilah yang kemudian akan menentukan kebaikan kita. Awalnya. Ini merupakan bagian dari niat, bagian dari harapan dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau kemudian pekerjaan kita ini diawali dengan bismillah, insya Allah, Pak, akan berkah, akan bernilai ibadah. Coba bayangkan, Bapak ke tempat kerjaannya, kalau diawali dengan bismillah, berkah, Pak, pekerjaan kita. Makanya lihat Nabi SAW luar biasa. Tidak ada satu pekerjaan yang kecuali semuanya diawali dengan menggunakan bismillah atau memuji Allah, menyebut nama Allah. Tidak ada satupun pekerjaan kecuali semuanya diajarkan doanya. Betul nggak, Pak? Mulai dari doa apa, Pak? Doa tidur. Doa tidur, Pak. Menyebut nama Allah enggak? Menyebut nama Allah dengan kalimat bismika. Menyebut nama Allah. Ya kan? Kemudian kita bangun karena kita sudah dikasih sama Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Pasti itu. Ya, awalnya menyebut nama Allah, akhirnya menyebutkan alhamdulillah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa kita, ketergantungan kita hanya kepada Allah. Itulah ibadah. Ya, kita mau kerja, Pak. Mandi. Ya. Masuk kamar mandi ada doanya? Apa, Pak? Masuk kamar mandi? Allahumma inni. Allahumma, kalimatnya Allahumma. Ya kan? Yang dipanggil siapa? Allah lagi.
Ya, kan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Ya kan? Udah mandi, pakai baju. Ada berdoanya? Apa, Pak? Allahumma inni kasani hada. Disebutin lagi doanya. Ya kan? Udah rapih, ganteng. Ya kan? Keluar rumah, naik kendaraan. Naik kendaraan, ada doanya? Ada. Apa doanya, Pak? Doa naik kendaraan? Ya, ada banyak. Bapak yang hafal misalnya Bismillahirrahmanirrahim sakhkharolana, boleh. Itu yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Bismillahirrahmanirrahim sakhkharolana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada yang lebih pendek misalnya Bismillahi majraha wa mursaha, misalnya yang pendek itu kan, itu doa. Ya kan? Naik kendaraan tuh jangan lupa itu, mau motor, mau mobil kan? Ya kan? Keluar rumah ada doanya? Keluar rumah ada doanya? Ada. Apa? Bismillah lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Coba bayangkan, tidak ada pekerjaan apapun, semuanya kecuali dengan doa. Ini menunjukkan bahwa amalan apapun bisa bernilai ibadah kalau diawali dengan Bismillah. Sampai-sampai Pak Nabi memprioritaskan baca basmalah. Saking pentingnya baca bismillah, Pak. Kalau lupa tetap harus baca, Pak. Misalnya Bapak udah makan nih, lantaran makan terlalu semangat, lapar, hilap. Lantaran timbul belut sambal segala rupa, terus menantang ting gitu kan, hilap, baca doa. Emut pas tos wareg, alah asa ante tadi can maca bismillah, can maca doa. Kata Nabi, tetap harus dibaca, Pak. Bismillahi, doanya kumaha? Bismillahi wa awwalu wal akhiri. Sampai begitunya, Pak, hilap. Sampai Nabi mengatakan dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya, sampai begitunya. Dan ini juga menjadi bentuk kecintaan Nabi kita untuk kita, supaya naon? Supaya pada melan orang ente tidak sia-sia. Hanas capek bahasa nama. Ayah hanas dari bahasa napan? Ya, teu maca bismillah pisan kan lebar. Ya, Pak Ali ngepel sa kuriling masjid. Bismillahna hilap. Ya kan? Ya. Tapi lamun emut tadi baca bismillahi wal awwal wal akhiri. Ya kan? Dibaca eta. Tapi kalau tidak ingat sama sekali atau tidak dibaca gitu kan, karena ketidaktahuan atau karena kelalaian, bahwa akta, bahwa abtar, tertolak, terputus. Ya, jadi kerja kita kalau tidak mengawalinya dengan nama Allah, akta terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, Pak. Lebar, capek nah hungkul kerja teh. Tapi tekenging pahala gitu. Nah ini, insyaallah. Jadi di dalam membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung. Yang pertama, membaca berlindung kepada Allah dari godaan setan sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 98. Kemudian diawali dengan bismillah. Karena ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ya. Bismillahi, ya kan? Ya, jadi bismi dengan menyebut atau dengan menyebut, ya, kita menyebut. Ya, dengan menyebut nama, ismun. Ismun itu nama. Nama siapa yang disebut? Nama Allah. Dengan menyebut nama Allah.
Siapa Allah itu? Nah, Allah langsung menjelaskan siapa dirinya. Ya, Allah menjelaskan siapa dirinya dengan sifatnya. Allah menyebutkan Ar-Rahman. Allah itu adalah yang mempunyai sifat Rahman, yang Maha Rahman. Dan Allah juga yang mempunyai sifat Rahim. Ya. Apa ini Rahman, apa itu Rahim? Nah, ini ada hal yang memang dibedakan oleh Allah. Kata Allah, Allah itu adalah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Apa Rahman itu artinya? Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Maha memberi. Ya? Allah Maha memberi. Ar-Rahman alladzi wasa'at rahmatuhu jami'il khuluq. Jami'il khalqi. Allah itu Maha memberi. Maha memberi. Ya, jadi Allah memberi ke siapapun. Kalimatnya sifat Rahman Allah, sifat bagerna Allah gitu ya, Pak Haji ya. Bager apa? Pemberi, sifat pemberi Allah itu tidak pilih kasih. Rahman Allah itu tidak pernah pilih kasih. Dia mau taat, dia mau maksiat, semuanya dikasih oleh Allah. Tukang sholat, tukang maksiat, rezekina ada. Rezekina ada. Jadi jangan pernah kita suudzon ke Allah. Abdi mah tukang sholat, tapi nu beunghar batur nu tara sholat dah. Eta teh suudzon ke Allah. Ya, batur mah beunghar cacakan tara ka masjid misalnya, ari urang nu sok ka masjid bahkan sok sedekah teu beunghar-beunghar. Beunghar teu beunghar mah bukan urusan salat dah. Ya. Karena kita harus pahami sifat Allah itu Maha memberi, siapapun akan diberi. Artinya siapapun itu adalah mereka yang mencari, yang berusaha, yang bekerja, yang meminta dikasih sama Allah. Mata kelamun urusan siapa yang paling kaya, siapa yang paling bengar, bukan tentang urusan bagaimana sholat kita sebetulnya. Ya, walaupun itu nanti ada kaitannya. Tetapi yang jelas harus kita ketahui, mereka yang berusaha itu yang akan diberikan oleh Allah. Jadi Allah akan memberi kepada siapapun. Ya. Mau kafir, jangankan manusia atuh ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Bahkan binatang yang ada, dabbah itu binatang yang ada di dasar laut sekalipun, itu ternyata ada rizkinya, illa 'alallah rizquha. Ada rizkinya. Mata logika mendasarnya, masa iya orang hidup di dunia dikasih akal pula sama Allah, nggak dikasih rizki? Mungkin nggak? Enggak. Pasti ada rizkinya. Tentang besar atau kecilnya tergantung usahanya, ikhtiarnya. Ikhtiar apa? Ikhtiar mintanya, ikhtiar bekerjanya, ikhtiar yang lainnya. Kenapa? Karena rumusnya Allah Rahman. Allah Maha Allah Maha Pemberi, Allah Maha Memberi. Nah, yang menjadi pembedanya adalah ada di kalimat Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu adalah Maha penyayang. Nu dikasih, nu disayang, beda Pak. Kalau menurut Bapak, apakah orang yang diberean, yang sering dikasih, itu tanda orang disayang nggak? Belum tentu ya. Belum tentu. Ya. Orang yang dikasih belum tentu itu sayang, betul nggak? Contoh misalnya,
Bapak lamun kadatangan pengamen. Bapak mun kadatangan pengamen. Ka mobil Bapak misalnya atau ke bumi. Gonjreng. Masihan mau Pak? Taruhlah masihan. Bapak masihan ke pengamen eta nyaah atau napi karunya? Atau napi kesebeleun? Jujur aja kan? Atau sieun atau apa kan ada banyak faktor. Ya. Dia diberi, tapi belum tentu orang nyaah ka eta jelema. Nyaah mah nyaeta bapak kanu janten anak. Kanu janten putra urang. Nyaah itu adalah bentuk kasih sayang. Sakumaha eta budak bandelna ngalawan ka urang, tapi lantaran nyaah teh Pak. Kanu janten budak ngalawan teu budak. Putra urang pernah ngalawan teu Pak? Pernah nyakiti urang teu Pak? Pernah. Tapi lamun minta jajan dipasihan teu? Pasihan teu? Kunaon? Nyaah Pak. Urang ka Allah sering berbuat dosa teu? Sering nyakiti Allah teu? Sering? Dipasihan moal Allah. Pasihan. Tah bentenna eta di dinya. Jiga urang ka putra eta adalah Ar-Rahim. Kanyaah. Komo lamun eta murang kalih teh soleh. Disuhunkeun oge gorolong ya Pak. Pasihan dia. Tah urangnya gitu. Allah teh ngagaduhan sifat Rahim ngan khusus ka jalmi anu iman. Kalau tadi Ar-Rahman itu ke semua makhluk, siapapun diberi oleh Allah. Maka jangan pernah kita syirik terhadap dunia, Pak. Karena semuanya dikasih sama Allah. Tapi urusan kasih sayang Allah, Allah hanya punya khusus kepada orang yang beriman. Kanyaah Allah teh keur urang. Ya. Kunaon Pak Ali can beunghar? Tong suuzon ka Allah. Bahwa Allah nyaah. Bisi lamun beunghar hilap, sombong dan lain sebagainya. Kan begitu. Pikiran optimisnya atau pikiran baiknya harus ke sana. Allah nyaah. Allah nyaah. Ya. Kenapa kita misalnya belum sukses misalnya? Lamun sukses mah orang mau ikut pengajian kieu. Dalam muntos jadi pejabat mah sibuk alasanna teh can jadi pejabat oge sibuk wae riweuh wae kok mau muntos jadi pejabat. Eta nyaahna Allah ngajaga orang gitu. Jadi kalau kemudian kita berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya adalah dunia, kenapa saya begini? Ingat, oh iya, Allah punya sifat rahim. Jangan-jangan memang Allah menjaga saya. Menjaga saya. Berarti sesuatu yang kemudian Allah berikan kepada kita, ya terima saja. Qanaah. Oh iya, introspeksi. Maka Masya Allah, sifat Rahman, sifat Rahim itu membedakannya adalah bahwa Rahman itu diberikan kepada semua makhluk. Tapi kalau Rahim, Pak, diberikan hanya kepada orang yang beriman saja. Rahim itu namanya. Ya. Apalagi kita kan kalau analoginya kita punya 5 anak. Anak itu ada satu aja yang pangsolehna gitu, Pak. Saya yakin walaupun itu anak kita pasti ada bedana gitu. Betul nggak? Pasti ada bedana dalam memperlakukan anak-anak kita. Ya, pasti ada bedanya. Karena kita fahami, walaupun itu anak kita, karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Apalagi kalau kita melihat anak itu soleh, lu luar biasa. Pasti ada hal yang berbeda pemberian kita kepada anak itu. Makanya Ar-Rahim adalah bentuk kanyaah Allah yang ternyata kalau sudah nyaah, Allah pasti ngasih. Maka apa yang harus kita cari? Kanyaah Allah heula. Entong seueur nyungkeun heula. Urang mah pan sok seueur nyungkeun heula, sagola hoyong pan. Tapi kanyaah Allah teu dipilari.
hoyong beunghar, hoyong sukses, tapi kanya Allah salat tara, ngaji tara, sedekah tara, ya bagaimana Allah memberi, ya. Nah, ini adalah bagian dari Masya Allah. Bismillah itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa sampai kemudian Nabi mengutamakan. Allah memberikan contoh untuk kita membacanya di awal surat. Insya Allah ayat yang selanjutnya kita akan bahas kembali. Sebelum ditutup, mangga. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Boleh. Jadi bukan hanya